Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Hadina surah. Subhanallah. Syekhana. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali melanjutkan kajian Alfiyah Ibnu Malik, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang di bab awal yaitu al-kalam wa ma yata'allaf. Baik, sebelumnya izin saya mau share screen ya. Ya. Nah, baik, langsung saja. Nanti kalau sudah selesai di nadhom ke-51 kita akan baca lagi nadhoman seperti kemarin. Kenapa saya wajibkan nadhoman? Ya karena ini kita belajar alfiyah dan juga sanatan. Mestinya syaratnya adalah setoran hafalan juga ini, hafalan juga. Tapi kemudian kalau setoran hafalan nanti memakan waktu yang cukup lama, bisa tahunan, bisa setahun belum selesai nanti. Jadi ini targetnya cuma 1 bulan, jadi cukup kita baca saja nadhomnya, insya Allah kafi. Insya Allah cukup ya. Nah, baik. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ini. Siwa humal harfu kahal wafi walam fi'lum mudhari'un yali lam kayasham. Ini sudah saya terangkan sedikit pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang kalimah huruf ya. Siwa humal harfu, selain kalimah isim dan kalimah fi'il itu adalah kalimah harf atau huruf. Kalau bahasa atau bentuk jamaahnya adalah al-huruf atau ahruf. Kalimah harf itu siwahuma, selain isim dan selain fi'il. Mudah ya. Jadi tidak ada tanda-tanda khusus bagi kalimah huruf. Kemarin sudah saya terangkan di mana si tanda yang dimiliki oleh kalimah huruf itu adalah sifatnya adalah adamiyah. Artinya ya tidak ada. Namanya adam. Adam itu kan tidak ada ya. Artinya tidak pantas bagi huruf itu untuk menerima tanda kalimah isim dan juga tidak pantas untuk menerima tanda kalimah fiil. Tanda kalimah isim yang sudah kita bahas kemarin, ada tanwin, ada jar, dan seterusnya. Tanda kalimah fiil juga ada ta, ada apa kemarin, nun taukid. Nah, di sini yang dimaksud adalah harf ini adalah, dan perlu diperhatikan bahwa harf itu bisa dua kemungkinan ya. Harf itu ada ja'ali makna, ada yang ja'al. Maka dalam nahwu itu ada huruful mabani, ada huruful ma'ani. Kalau huruful mabani ada huruful hijaiyah itu alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha sampai ya itu namanya huruful mabani. Itu huruf-huruf yang dipakai untuk menyusun sebuah kalimat. Dan sedangkan yang dikehendaki di sini adalah huruf yang memiliki arti. Bukan hanya
sebutan hurufnya saja, tapi juga mempunyai arti. Meskipun huruf itu hanya satu saja, seperti A, misal A, ketika dia mempunyai arti istifham, maka sudah dinamakan kalimah ya, kalimah. Tidak lagi harf yang huruful mabani tadi. Contoh lagi wa. Wa itu mempunyai arti huruf atof, berarti dan. Bi juga seperti itu, ta gitu. Jadi meskipun satu huruf, maka kalau dia punya makna, maka dia masuk ke kategori huruful ma'ani. Dan tanda kalimat huruf tadi sudah ya. Ini di apa? Di slide-nya alamatul harf fil ma'na mukhtas ghair mukhtas, amil ghair amil. Dalam hal amalnya ada yang beramal, ada yang tidak beramal. Itu huruf seperti itu ya. Nanti jadi sebenarnya membahas ilmu nahu yang paling paling cepat itu bahas huruf dulu, baru fiil, baru isim. Isim karena isim sangat panjang, sangat panjang. Tapi di dalam nahwu yang menjadi kebiasaannya adalah adatnya adalah isim dulu yang dibahas, baru fiil ya. Karena ya isim sesuai dengan namanya ya, isumu yang tinggi dulu, baru tengah, baru yang paling bawah ya. Terus kemudian atau pembahasan yang paling banyak dulu, baru yang di bawahnya. Baik. Jadi sini dalam maknanya huruf itu ada yang mukhtas, ghair mukhtas. Mukhtas di sini dikhususkan, contohnya hanya bil ismi faqat. Nah, pada isim saja. Contohnya ada huruf ibham, harfu ibham, huruf istisna, dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri file PDF-nya. Terus kemudian ada yang khusus pada fiil, ada huruf amr, lam amr ya. Terus huruf istiqbal ya, saufa, huruf yang apa tadi, takdim, syarat, arat, masdari, nahi khusus pada isim. Pada fiil, maaf. Itu ada yang ghairu mukhtas seperti harfu ibtida. Harfu ibtida ini bisa masuk isim, ada masuk fiil. Terus kemudian ada istidrok, istiftah, istifham, idrob, dan seterusnya sampai terakhir itu. Nah, ini terlalu kecil. Nah, dah. Kemudian siwa humal harfu kahal wafi walam. Di sini dikasih contoh hal. Hal. Hal ini huruf istifham ya, huruf istifham di mana hal ini juga masuk pada kalimat isim, juga kalimat fiil. Wafi, fi itu khusus masuk pada kalimat isim. Kemudian walam, lam itu khusus masuk pada kalimat fiil. Fi'lun mudhari'un yali lam kasyam. Mudah, kita selesai pembahasan tentang tanda kalimat isim, tanda kalimat fi'il, tanda kalimat huruf. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang khusus pada kalimat fi'il, di mana fi'il itu terbagi menjadi 3 ya. Ada fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Yang dibahas ini terlebih dulu adalah fi'il mudhari', kalau di dalam alfiyahnya. Fi'lu mudhari'u yali lam kayyasham, dan memang itu menyesuaikan apa, menyesuaikan irama nadhamnya, irama nadham yang sesuai. Wa madiyal af'ali bit tamis wasim bin nuni fi'l al amri'in amru fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun husah wa hayyahal. Jadi fi'il itu ada 3, madhi, mudhari', amr. Dari segi tanda-tandanya ya kan, di sini al-fi'lu fi sighati thalathatu aqsam. Fi'il ada 3, madhi, mudhari', amr. Kita bahas dari madhi aja dulu ya, meskipun urutan dari nadhamnya itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Enggak apa-apa, kita bahas yang mudhari' dulu. Fi'lu mudhari'u yali lam kayasham. Maaf ya, Pak Syafiq. Terus kemudian
tadi dirinci yali lam ya, yali lam berarti di sini tanda fiil mudhari yang khusus ya, khusus hanya fiil mudhari saja adalah kemasukan lam, karena selain fiil mudhari tidak bisa kemasukan lam ya, tidak bisa kemasukan lam. Terus contohnya di dalam nadhamnya adalah lam yasham. Nah, dia tidak membau, dia tidak mencium ya, dia tidak mencium. Atau yang mudah ya lam yadrib gitu aja. Yadrib, yadrib maka yadrib itu kalimat fiil mudhari karena kemasukan lam ya. Terus kemudian wa madhiyal af'ali bitta miswasim. Wa madhiyal af'ali bitta miswasim. Wa madhiyal af'ali bitta miswasim. Adapun khusus fiil madhi secara apa namanya bisa kemasukan tak secara mutlaknya, tak baik tak fiil, tak taknis ataupun tak taknis sakinah ya, bitta miswasim. Ini. Jadi untuk membedakan antara fiil madhi dan fiil mudhari fiil amar, yang membedakan kalau fiil madhi itu pasti dia bisa bertemu dengan tak, baik itu tak fa'il, tak fa'il ataupun tak taknis. Tak fa'il itu ada ta titu ya. Kalau tak taknis itu yang disukun. Contohnya fa'al ta bisa fa'al ti, bisa fa'al tu atau doroba. Doroba bisa dorob ta, dorob ti, dorob tu, dorobat. Nah, seperti itu. Bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Kemudian yang menjadi tanda khusus fi'il amar adalah adanya nun taukid ya, besertaan dengan menunjukkan arti perintah ya kan. Fi'lal amri bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Nah, contohnya adalah idrib, itu bisa dimasuki oleh nun taukid. Idribanna, idribanna, ukhrujanna, atau la adribanna, la adribanna, semisal seperti itu. Idribanna, sungguh memukullah kamu. Ya, ini nun taukid, faedahnya adalah untuk menguatkan atau menekankan adanya penekanan di situ. Terus selanjutnya nadham wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwas munahusah wa hayyahal. Nah, sekarang ada bentuk perintah ya. Bentuk perintah artinya perintah tetapi illam yakulin nuni mahal, kalau dia tidak pantas kemasukan nun taukid, illam yakulin nuni mahal, tidak ada tempat untuk memasukkan nun taukid, maka sudah dipastikan itu adalah isim. Nah, itu artinya menunjukkan perintah, tapi tidak bisa bertemu dengan tidak bisa menerima nun taukid. Maka itu dipastikan adalah kalimat isim. Maksudnya di sini adalah isim fiil, isim fiil. Jadi ada isim yang maknanya seperti fiil. Contohnya adalah soh. Terus ada lagi hayyahal. Soh itu artinya adalah apa? Soh. Uskut, diamlah. Soh, uskut. Kalau terus hayyahal, hayyahal itu juga perintah juga. Artinya akbil, akbil, menghadaplah. Jadi wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmunah usahwal. Ini yang dibahas di sini adalah isim fiilnya. Nah, dari isim fiil itu sebenarnya tidak hanya melulu isim fiil amar, isim fiil amar saja, tapi juga ada isim fiil madhi, ada juga isim fiil mudhari. Isim fi'il madhi contohnya adalah hayhata hayhata, hayhata hayhata, ba'uda, jauh. Ada fi'il mudhari contohnya uffin. Nah, atau ya gitu aja. Uffin, uffin itu ke dalam Al-Qur'an aja lah. Wala taqul lahum uffin. Uffin itu artinya adalah atadajjar. Atadajjar itu artinya adalah saya mencegah. Atau awah. Allah itu artinya adalah dia merintih kesakitan, aduh gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya aduh, Allah.
Ada lagi why, itu saya kagum, tapi dalam bentuk fi'il mudhari' ya. Sedang kagum. Nah, itu pembahasan tentang al-kalam wa ma yata'allaf minhu. Al-kalam wa ma yata'allaf minhu. Sekarang kita pindah kepada pembahasan al-mu'rab wal mabni, di mana kita mulai dari kalimah isim dulu ya, kalimah isim. Nah, di sini nadhamnya kita baca dulu. Wal ismu minhu mu'rabu wa mabni li syabahim minal hurufi mudni. Ya, isim itu minhu mu'rabun wa mabniyun. Kalimat isim itu ada yang mu'rab dan ada juga yang mabni, ya kan? Dan mabninya ini diterangkan mabni dulu ya. Mabninya isim itu li syabahim minal hurufi mudni. Li syabahim minal hurufi mudni. Penyebab dia dimabnikan tidak berubah-ubah harokat akhir atau keadaan huruf akhir katanya itu adalah karena disebabkan li syabahim minal hurufi mudni. Karena ada keserupaan dengan kalimat huruf mudni, syabahin mudniyin, syabah yang keserupaan yang mendekatkan, mendekati atau mendekatkan ya. Adna yudni berarti mendekatkan. Nah, itu ada syabah. Jadi kita didahulukan dengan mendahulukan syabah dulu. Syabah yang dimiliki oleh isim, keserupaan yang dimiliki oleh isim terhadap kalimah huruf. Nah, itu apa saja yang menyebabkan isim itu menjadi mabni, yaitu karena ada syabah itu. Syabah. Syabahnya ada apa saja? Dilanjutkan dengan nadham setelahnya kasyabahil wad'i fi ismajitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Ya, ada dua nadham ya. Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athuri wa kaftiqarin usila. Kasyabahil wad'i, seperti serupanya kalimat isim dengan huruf itu di dalam wad'inya, di dalam asal cetaknya. Syibih wad'i, syibih wad'i itu asal cetaknya. Maksudnya bagaimana? Contohnya adalah fismai ji'tana. Contohnya seperti di dalam dua kalimat isim dalam lafadz ji'tana. Ji'tana di situ adalah fi'il madi, ada dua isim, yaitu pertama adalah ta, yang kedua adalah na. Ta itu menjadi fa'ilnya, na itu menjadi maf'ul bihnya. Nah, ta dan na itu isim domir ya, isim domir. Itu dan keserupaan ta dan na terhadap huruf itu adalah keserupaan dalam segi wad'i. Asal letaknya. Ini masih ada yang belum di-mute ya. Ya, sudah saya mute sendiri. Baik. Dan serupanya isim dengan huruf di dalam ini jitana, ya kan? Karena huruf itu karena isim itu mestinya adalah tersusun dari minimal 3 huruf. Itu isim. Kalau kurang dari 3 huruf isim, maka dia mirip dengan kalimat harf ya, kalimat harf atau kalimat huruf ya. Sehingga umumnya yang kurang dari 3 itu adalah kalimat huruf, kalimat harf. Sehingga ini keserupaan dalam segi syibih wad'i, syabah wad'i. Wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Dan ada juga yang kedua adalah syibih ma'nawi, fi mata wa fi huna. Syibih ma'nawi artinya dia menyerupai huruf dari segi maknanya. Contohnya adalah lafadz mata dan juga lafadz huna. Mata itu artinya adalah istifham. Huna itu artinya adalah apa? Menunjukkan arti tempat ya, dzaraf. Dzaraf tempat. Sehingga ini mirip dengan kalimat huruf dari segi maknanya. Dan ini huruf kalimat isim tapi secara makna kok mirip dengan kata sambung gitu. Kata sambung. Kata sambung kan itu apa namanya? Sebuah istilah untuk kalimat haraf gitu.
Nah, itu wal ma'nawi fi mata. Jadi udah ada dua ini, syabih wad'i, ada syabih ma'nawi. Kemudian syabih yang ketiga, wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin. Wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin. Dan yang ketiga adalah syibih atau syabah keserupaan kalimat isim dengan kalimat huruf dari segi niabah ya, niabah atau bisa di syabah niabi, yaitu dia mengganti kalimat fiil, mengganti apa posisi atau maknanya kalimat fiil. Kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin, tanpa bisa menerima asar atau bisa beramal tapi tidak bisa diamali oleh lainnya. Nah, itu maksudnya niyabatin anil fi'li bila ta'atsurin. Bisa beramal tetapi tidak bisa diamali oleh lainnya, tidak bisa menjadi makmul dari yang lain. Itu khas yang dimiliki oleh kalimat huruf sebenarnya. Nah, kalau ada isim seperti ini maka dia menjadi isim yang mabni ya. Isim yang mabni kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsur. Bila ta'atsur. Wa kaftiqarin usila. Wa kaftiqarin usila, terus kemudian syibih yang terakhir yang keempat adalah syibih iftiqar. Iftiqar itu apa? Butuh ya. Artinya isim itu serupa dengan kalimat huruf dalam hal butuh kepada perkara lain atau kalimat yang lain. Itu mirip dengan kalimat huruf. Kalimat huruf itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kalimat yang lain, baik itu sebelumnya atau setelahnya. Sehingga di sini bisa disimpulkan mabninya isim itu karena dia memiliki salah satu dari empat syibih. Empat syibih. Kemudian di sini dijelaskan dalam bagan ini ya. Wujuhus syabah bainal ism wal harf. Pertama wad'i al ismu ala harfin wahidin ta, al ismu ala harfaini ta, na ya, fa'alna gitu. Maknawi contohnya huruf maujud, contoh mata, di sini menunjukkan arti apa? Makna syartiyah ya. Mata itu bisa bermakna syartiyah, bisa juga bermakna istifham. Seperti huruf ya. Tapi mata itu isim, bukan huruf. Ingat, mata itu isim, bukan huruf. Terus kemudian huruf yang ghairu maujud, contohnya huna, maknanya adalah lil isyarah. Huna, makna lil isyarah. Maaf tadi saya sebutkan dzaraf ya. Terus kemudian yang ketiga niabi. Contohnya adalah apa ini? Haita. Nah, haita. Amrun bima'an asri. Isim fi'il amar ini, isim fi'il amar. Isim fi'il amar. Jadi syibih niabi atau niabah ya, itu masuknya pada isim fi'il. Kemudian yang keempat iftikori, yaftakirul tafsir, contohnya adalah isim mausul. Jadi sebenarnya kalau bisa diringkas itu 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, itulah isim-isim yang mabni. Nah, terus kemudian selanjutnya selain yang punya apa namanya punya keserupaan tadi, maka dia masuknya kategori mu'rab. Nah, di dalam munadzam setelahnya wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardi wa suma. Ya. Dan mu'rabnya isim-isim, isim yang mu'rab atau bisa dipahami seperti itu karena biasanya kalau dalam susunan mudhof ilaih itu bisa semisal kalau mudhofnya itu berupa isim sifat maka dia bisa menjadi sebenarnya susunan yang terbalik. Ay al-asma al-mu'rabah. Nah, al-asma al-mu'rabah atau ini enggak apa-apa tadi disebut wa mu'rabul asma ya. Mu'rabnya isim-isim itu terjadi selama dia itu qad salima min syabahil harfi. Siapa ini? Isim yang mu'rab yaitu selama dia selamat ya, syabah min syabahil harfi, dari
keserupaan dengan kalimah harf. Dari keserupaan dengan kalimah harf atau kalimah huruf. Boleh disebut kalimah harf atau kalimah huruf, tapi saya lebih senang menyebut dengan harf gitu aja ya. Terus kemudian ka'ardi wa suma, seperti lafat ard dan suma. Ard itu artinya apa? Ard itu artinya bumi. Terus suma atau sama aja. Itu juga fiil suma, langit. Kalau sama langit ya, suma. Tapi di sini ingin menyebutkan bahwa ada mu'rab itu berupa yang sahih akhirnya, ada yang sahih akhir. Contohnya ard, ada yang mu'tal akhir. Nah, ada mu'tal akhir karena bahasan mu'rab ini adalah bahasan anggota akhir dari sebuah kalimah. Huruf terakhir dari kalimah. Nah, di sini ard huruf akhirnya adalah dot. Dot itu huruf sahih. Maka ini yang perlu diperhatikan. Di sana nanti, di mana nanti kalau berupa huruf sahih berbeda dengan huruf mu'tal dalam hal apakah alamatnya itu kelihatan tampak jelas apa tidak. Nah, kalau mu'tal akhir suma, ini mu'tal akhir. Tapi ini yang disebut hanya yang maksur saja ya, yang mangkus tidak disebut ya, karena ini namanya nadom ya, untuk mempermudah saja biar cepat dihafal ya. Karena nanti pembahasan mangkus maksur akan dibahas lebih jauh di nadom-nadom setelahnya. Ya, jadi di sini. Jadi isim mu'rab itu ada yang sahih, ada yang syibhi sahih, ada yang mamdud, maksur, mangkus. Ini enak ini diringkas seperti itu. Keterangan lebih lanjut akan ada di nadom-nadom setelahnya. Selanjutnya itu isim ya, isim sudah selesai di situ tentang pembagian mu'rab dan mabninya isim. Sekarang kita pindah kepada kalimat fiil ya, kalimat fiil. Wa fi'lu amri wa mudim buniya wa a'rabu mudhari'an an ariya menuni tauqid mubashiri wa min nuni inasin kaya ru'na manfutin. Nah, fi'il amar wa fi'lu amrin wa mudiyin dan juga fi'il madi bunia itu dimabnikan wa arabu mudhari'an. Jadi selama-lamanya fi'il amar dan fi'il madi itu dihukumi mabni. Mabni semua, fi'il madi maupun fi'il amar. Tidak ada yang mu'rob. Tidak ada yang mu'rob. Tidak bisa berubah, tidak bisa kemasukan amil nawasib, tidak berubah fi'il madi itu. Contohnya fi'il amar, anidrib, ada an, padahal an itu amil nawasib, maka dia tidak berubah karena dia berupa fi'il amar. Dan fi'il mudhari wa a'rabu mudhari'an. Nah, kalau fi'il mudhari itu hanya fi'il mudhari saja yang mu'rab. Itu pun mu'rabnya fi'il mudhari itu ada syaratnya. Syaratnya in ariya ya. In ariya. Jika dia sepi atau ya sepi gitu aja ya. Sepi min nuni taukidin dari nun taukid mubasyirin dari nun taukid yang bertemu langsung ya, nun taukid yang bertemu langsung. Wa min nuni inasin dan dari sepi dari nun inas, nun jama inas maksudnya. Contohnya adalah yarukna manfutin. Seperti lafat yarukna yang diambil hanya yarukna saja, manfutin enggak perlu ya. Ka yarukna manfutin. Di sini ada apa? Ada nun jama inas sehingga menyebabkan apa? Mudhari'nya itu menjadi mabni ya, mabni. Dikasih ambil nawasib tidak berubah. An semisal atau lan layyaru'na dikasih ambil jawazim lam yaru'na jadi enggak pengaruh ya, enggak pengaruh. Itulah fi'il mudhari' yang mabni. Selain fi'il mudhari' yang kemasukan nun, baik itu nun taukid ataupun nun jama' inas, maka dihukumi mu'rab. Jadi hanya itu saja. Dari sekian fi'il itu hanya
fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun jama' inas dan tidak bertemu dengan nun taukid saja. Nah, sehingga di sini ada bagannya ini, dikasih contoh juga ini. Bagus ini ya. Syarah Abu Faris ini. Madi, ada yang ini mabni semua, ada mabni yang alal fathi, ada alal dom, ada alal sukun. Nah, alal fathi itu ketika tidak bertemu dengan wawu jama' dan juga tak domir rofa mutaharrik. Alal fathi fa'ala. Terus kemudian alad dom, mabni alad dom, ingat kalau mabni alad dom ya. Kalau mu'rab itu bi apa gitu, bi bitsubutin nun, bil dhammah, bil fathah, bil fathati, pakai fathah gitu. Tapi kalau di sini mabni ala fathi fa'ala. Mabniun ala dhamm, fi'il madhi yang seperti apa? Fi'il madhi yang bertemu dengan wawu jama'. Contohnya adalah fa'alu, dorobu. Ya, terus ada yang terakhir mabni ala sukun. Mabni ala sukun itu ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya di sini adalah fa'altum, dorobtum, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobna. Nah, itu mabniun ala sukun. Terus kemudian fi'il amar. Fi'il amar kita bahas yang mabni dulu. Fi'il amar mabni semua juga. Nah, tapi mabninya ada 4 ya. Mabni ala sukun, mabni ala hadfin nun, mabni ala hadfil illah, mabni ala al-fathah. Ada 4. Mabni ala sukun ketika ya tidak bertemu dengan wawu jama' dan dia berupa fi'il sahih ya. Fi'il yang sahihul akhir. Contohnya if'al. Nah, dia tidak bertemu apa-apa setelahnya, tidak bertemu wawu jama', tidak bertemu nun jama'. Inas, tidak bertemu dengan nun taukid. Kalau dia bertemu dengan apa namanya wawu jama alif tasniyah ya muannas mukhotobah, maka dia mabninya menjadi mabni hadfin nun. Contohnya uf'ula, uf'uli, uf'ulu, uf'ula, uf'uli, uf'ulu. Nah, ada yang bentuknya itu bertemu dengan wawu, ada yang bertemu dengan alif, bertemu dengan ya. Itu mabninya adalah hadfun nun. Mestinya adalah uf'uluna seperti itu. Uf'ulina, uf'ulani. Nunnya dibuang. Nah, itu mabni ala hadfin nun. Terus kemudian mabni ala hadfil illah, membuang huruf ilat. Contohnya apa? Irmi. Irmi. Asalnya adalah Roma, Yarmi, Yarmi. Ya di belakang. Ada di lam fiilnya berupa ya, berupa ya, huruf ilat. Maka huruf ilatnya dibuang. Itu mabninya fiil amar yang berupa mu'tal akhir. Terus kemudian yang terakhir, mabniun alal fathi. Ketika bertemu dengan nun jama' inas atau nun taukid. Contohnya adalah if'alna atau if'alanna, idribna, idribanna. Maaf, itu hanya idribanna, hanya yang bertemu dengan apa? Dengan nun taukid, ya. Nun taukid. If'ilanna. Kalau nun jama' inas dia masih sama dengan yang pertama tadi, yaitu mabniun alas sukun. Baik, itu yang fi'il amar. Sekarang yang terakhir mabninya fi'il mudhari', ya, mabninya fi'il mudhari' ya ketika ada dua aja ya. Ada mabni alal fathi, ada mabni alas sukun. Mabni alal fathi ketika bertemu dengan nun taukid. Mabni alas sukun ketika bertemu dengan nun jama' inas. Nah, nun jama' inas contohnya ya tadi yadribna, yaf'alna, yaqumna. Terus yang alal fathi yaqulanna. Nah, seperti itu. Latakunanna minal khasirin. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian ini fi'il mudhari yang mu'rab, ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majzum. Ini akan dibahas nanti ya. Ada yang bidhammah, marfu'nya ada dua, bidhammah bin nun bitubutin nun. Mansubnya adalah bil fathah bi hadfin nun. Majzumnya ada tiga, bisukun, bi hadfin nun, bi hadfil illah. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, ya.
dalam pembagian alamatul i'rab. Ada rafa, ada nasab, ada jazm, ada jar ya, atau khafd. Nah, tadi diterangkan di sini mestinya ya. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ay yusakkana. Nah, tadi sudah dibahas mabninya fi isim, mabninya fiil dan sekaligus mu'rabnya. Tapi sekarang kita bahas tentang harf ya. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ay yusakkana. Kalau isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fiil juga seperti itu. Tapi kalau kalimat harf itu kullu harfin mustahiqqul lil bina. Setiap kalimat huruf itu berhak untuk dimabnikan. Artinya hukum asal dalam ini artinya ya semua huruf itu hukumnya adalah mabni. Berbeda dengan kalimat isim dan fiil, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Terus itu sudah selesai. Kita bahas tentang pembagian mana saja kalimat yang ismu mu'rab, mana saja kalimat yang mabni. Nah, jadi kalau dicabangkan, dibuat skema gitu, isim mu'rab mabni, fi'il mu'rab mabni. Terus kalau harf itu mabni semuanya, mabni saja, nggak ada yang mu'rab. Wal aslu fil mabni ayyu sakana wa minhu dhu fati wa dhu kasri wa dham ka aina amsi haitsu was-sakinu kam. Nah, hukum asal wal aslu fil mabni, hukum asal lafat atau kalimat yang dimabnikan baik itu berupa isim maupun fiil ataupun juga harf sekalipun, hukum asal mabni itu adalah sukun. Nah, sukun mabniun 'alas sukun. Tapi ada juga wa min hudu fathin wa dhu kasri wa dham. Tapi sebagian ada juga yang dimabnikan dengan cara apa? Dengan mabni fathah. Ada mabni kasr, ada mabni dham. Nah, ada contohnya mana? Ka aina amsi haitsu. Nah, ka aina amsi haitsu. Aina itu mabni fathah. Amsi mabni kasr. Haitsu mabni dham. Terus yang sukun mana? Sukun contohnya kam. Nah, aina amsi haitsu kam. Itu. Kita lihat di skema ya. Al-qabul bina as-sukun dham. Al-fathah al-kasr. Nah, contohnya kam haitsu aina amsi. Nah, terus yang sukun sudah nggak ada ininya ya. Nggak ada cabangannya. Kalau apa namanya dham itu ada cabangannya. Cabangnya mana? Yaitu alif al-munada, wawu al-munada. Nah, contohnya ya rojulan, ya rojulani. Itu mabni juga. Wawu juga ya mu'minuna. Nah, karena mabni apa namanya? Kalau munada biasanya ya rojulu, ya zaitu, ya seperti itu ya. Ya rojulu. Maka ketika dia berupa fiil isim tasniyah maka digantikan dengan alif munada. Atau kesemisal berupa jamak ya mu'minuna dengan wawu. Itu mabni wawu. Ada mabni sehingga di sini ada mabni alif, ada mabni wawu, ada juga mabni ya. Itu menggantikan apa? Menggantikan fathah. Contohnya dalam isimnya la ya. La rojula ini la mu'minina. Nah, itu baik itu berupa isim tasniyah maupun isim jamak mudzakkar salim. Sudah itu tentang alamat-alamat tanda harakat akhir dari kalimah-kalimah yang mabni ya, yang mabni. Sekarang kita lanjut tentang i'rab ya, i'rab, alamatul i'rab, alamatul mu'rab. Alamatul i'rab. Warraf'a wan nasba ja'alan والرفع والنصب جعلا إعرابا الاسم وفعل نحولا أهابا والاسم قد خصص بالحرك بالجر كما قد خصص الفعل بأي ينجزما. Artinya
Warraf'a wan nasba ij'alanna i'raba. Jadikanlah, jadi mengartikannya dari tengah ini. Jadikanlah waj'alan narraf'a wan nasba i'raba. Mestinya seperti itu ya. Jadikanlah i'rab rafa dan nasab i'raban lismin wa fi'lin. Masuk sebagai i'rab, masuk pada apa? Kalimah fi'il dan juga kalimah isim. Kalimah isim dan juga kalimah fi'il. Contohnya nahwu lan ahaba. Contohnya adalah lan ahaba. Ya. Ini contohnya nanti akan kita bahas di skemanya ya. Walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussal fi'lu bi ayyan jazima. Nah, sedangkan kalimat isim itu dikhususkan dengan i'rab jar ya. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. Sebagaimana fi'il itu juga dikhususkan dengan i'rab jazm. Nah, i'rab jazm. Nah, oke, itu penjelasannya singkatnya seperti itu. Terjemah dari nadhamnya. Kita lihat di skema. Di situ ada nama-nama i'rab, al-qabul i'rab. Ada rafa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Itu yang perlu diketahui dulu. Bahwa di dalam nahwu, ilmu nahwu ada istilah i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Terus kemudian di sini yarmuz ila al-ibtida at-tajarrud al-fa'ili an-nasakh an-nas at-tabi'i. Nah, ini. Ini masuk pada mana? Yang rafa masuk pada isim, yadkhul ila ala alal ismi wal fi'il. Itu rafa. Nasab juga seperti itu, yadkhul ala al-ism wal fi'il. Kemudian jar hanya isim saja. Terus kemudian jazm hanya pada fi'il mudhari' saja. Nah, Pak Syafi bisa membantukan ini ya, Pak, apa kasih tanda-tanda nggak apa-apa ya. Nah, itu pembagian i'rab yang 4 itu terhadap 3 kalimat, yaitu kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat haraf. Itu pembagiannya seperti itu. Sekarang selanjutnya kita masuk kepada alamatul i'rab. Tapi sebelumnya silahkan bagi yang ingin minum-minum dulu ya. Kita break sejenak ya. Kita break sejenak. Oh ya, sambil break mungkin enak kita ngisi absen ya barangkali. Ngisi absen. Saya kasih absen. Absennya masih silahkan.
Nah, kita lanjutkan lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Farfa bi dhammi wansiban fatha wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Oh, betul ini ya? Iya, betul. Domah dulu ya. Ini sekarang kita masuk kepada pembagian alamatul i'rab. Alamatul i'rab. Kalau tadi cuma pembagian i'rab itu ada apa saja gitu aja dan pembagiannya adalah persebarannya kepada kalimat apa saja gitu. Sehingga sebenarnya mudah ya, dari pemetaan situ semakin mengerucut ya, semakin mengerucut. Eh, di awal dibahas tentang kalimah kalam, jadi kemudian kalimah itu apa saja. Dari kalimah yang dibahas tadi ternyata yang mu'rab hanya kalimah isim dan kalimah harf gitu kan. Kalimah isim dan kalimah harf, kalimah isim dan kalimah fi'il, maaf. Kalimah harf mabni sehingga tidak dibahas dalam bahasan i'rab ya. I'rab. Yang dibahas hanya yang mu'rab saja sekarang. Yang mu'rab pun tidak semua kalimat isim, tidak semua kalimat fi'il, hanya beberapa saja ya. Nah, begitu juga dengan kalimat fi'il. Kalimat fi'il hanya mudhari saja malah yang mu'rab ya. Nah, mudhari yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun jama'ina saja yang dibahas. Jadi mengerucut ke sana. Jadi pembahasan mu'rab baik mu'rabul asma ataupun mu'rabul af'al. Jadi cuma itu aja ya, mu'rabul asma sama mu'rabul af'al. Isim-isim yang mu'rab dan isim-isim yang fi'il-fi'il yang mu'rab. Itu saja. Tidak ke yang mabni tidak ya. Jadi fokusnya di sana saja ini yang pembahasan i'rab. Tapi bahasanya panjang ini tentang alamatul i'rab. Tinggal yang membedakan itu alamat i'rab saja dan juga ambilnya ya. Baik, kita mulai. Farba bi dhammi wansiban fatha wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Rafa'kanlah farfa bi dhammin. Maka kemudian rafa'kanlah ya bi dhammin dengan dhammah wansiban fathan dan nasabkanlah dengan fathah. Rafa'kanlah dengan dhammah dan nasabkanlah dengan fathah. Wajur dan jerkanlah dengan kasron, dengan kasrah. Seperti contoh dzikrullahi abdahu yasur. Seperti lafaz dzikrullahi abdahu yasur. Dzikru di dhammah, Allahi di kasrah, abdahu abda ya, abda di fathah, yasur. Kemudian wadzim bitaskinin wa ghairu madzukir yanubu nahwu ja'akhu bani namir. Wadzim dan jazmkanlah dengan bistaskinin dengan mensukun wa ghairu madzukir selainnya dan selain wa ghairu madzukir dan selain tanda-tanda yang tersebut tadi ya yang disebut di atas tadi dihukumi sebagai yanubu anhu, yanubu sebagai i'rab yang ganti, bukan i'rab yang apa istilahnya, bukan i'rab asli ya, hanya i'rab pengganti atau niyabah ya. Seperti bahasa tadi wat syabih niyabi atau ini berarti i'rab niyabah, pengganti, tanda yang pengganti. Contohnya apa? Ja'akhu bani namir. Di situ ada akhu, ada bani, ada wawu, ada ya. Ada ya itu wau dan ya. Contoh saja ini. Ini penjelasannya yang harus ini ya, harus dilengkapkan. Ya, berarti di sini ini ingin membahas tentang alamatul i'rab. Alamatul i'rab itu bisa diringkas, bisa diringkas. Enak ini bahasa alfiah ini, tersistematis. Alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab itu bisa dipisah jadi dua, i'rabul ism sama i'rabul mudhari'. Nah, ini langsung mudhari saja karena fiil amar, fiil madhi tidak.
tidak ada yang mu'rab, sehingga khusus mudhari'. I'rabil ism dan i'rabul mudhari'. Tanda-tanda i'rabul ism itu rafa, nasab, jar. Rofa'nya itu dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Ini tanda yang asal ya, tanda yang inti, yang asli. Terus kemudian i'rabul mudhari' itu dia hanya rofa, nasab, dan jazm saja, sebagaimana yang disebutkan tadi ya, rofa, nasab, jazm, tidak punya jar. Itu rofa'nya dhammah, fathahnya nasab, jazmnya sukun. Nah, terus ada tanda i'rab turunan, turunan atau pengganti. Sehingga di sini ada penggantinya dhammah apa? Di situ di bawahnya ada, bentar saya perbesar ya. Ada wawu, wawunya asmaul sittah. Nah, dalam alfiah nanti sebutnya asmaul sittah. Terus kemudian wawunya mudzakkar salim. Ada alif al-musanna, alifnya isim tasniyah. Itu pengganti dari dhammah. Ada wawu, ada alif. Dhammah yang menjadi alamat i'rab rofa bagi kalimat isim. Karena nanti isim fi'il beda lagi pembahasannya. Kemudian i'rabnya isim yang nasab ada fathah. Yang menggantikan apa? Menggantikan ada alif, ada ya. Alifnya asmaul sittah, ya-nya mudzakkar salim, sama ya-nya isim tasniyah. Pengganti dari kasrohnya, kasroh yang menjadi alamat jarnya isim itu penggantinya ada dua, ada satu ya, ada satu. Ya ada ya, ya saja ya, ya-nya asmaul sittah, ya-nya mudzakkar salim, ya-nya isim tasniyah. Terus kemudian tanda kalimat apa i'rabnya fi'il mudhari' yang rafa, dhammah, penggantinya apa? Subutun nun. Fathah penggantinya adalah hadfun nun. Sukun penggantinya ada hadfun nun, ada hadfu harfil illah. Jadi mudah ya. Ini cuma kita bahas dulu alamatnya dulu sebelum dirinci di mana saja dhammah itu gitu. Nah, ini nah. Kita lanjut nadom berikutnya. Warfa bi wawi wansiban bil alifi wa zurbiya imaminal warfa bi wawi wansiban nabil alif wa zurbiya imaminal asma asif min takadu insubatan abana wal famu haitsul mimu min hubana. Dua nadom dulu ya. Mana tadi? Warfa biwawin. Warfa biwawin. Rafa'kanlah dengan ditandai dengan huruf wawu, wansiban nabil alifi, dan nasabkanlah dengan alif, wajrur biyain, dan jarkanlah dengan ya, minal asma asif. Ma minal asma asif. Yaitu pada beberapa kalimat isim yang akan saya sifati. Ma minal asma asif, yang akan saya sifati. Min dzakadzu in suhbatan abana. Min dzakadzu in suhbatan abana. Yang pertama adalah asmaus sittah. Pertama asmaus sittah. Dzu in suhbatan abana. Yaitu lafaz dzu apabila bermakna suhbah. In suhbatan abana. Jika dzu itu bermakna suhbah, yang memiliki. Contohnya dalam asmaul husna ada dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Nah, itu seperti itu. Dia memiliki ay sahibul jalal. Dzul karamah ay sahibul karamah. Dzul ilmi ay sahibul ilmi. Seperti itu. Dzul kitabi sahibul kitab. Itu dzu bermakna suhbah. Terus sebenarnya wal famu haitsul mimu min hubana. Dan lafadz famu dengan syarat apa? Al mimu minhu bana. Dia mem dari famu itu dipisahkan. Nah, jadi kalau memnya masih ada tidak bisa
apa namanya menjadi asmaus sittah. Ini sebenarnya ada lanjutannya dari nadham setelahnya ya. Nah, kita lanjutkan aja. Abun akhun hamun kadzaka wahanu wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanzuru wa qasruha min naqsihin asyaru. Terus masih ada lagi satu. Wa syartu dzal i'rabi ay yudafna lil yakaja akhu abi kadzatila. Ini semua masih membahas tentang asmaus sittah. Abun akhun hamun kadzaka wahanu. Mana? Abun akhun. Abun akhun kadzaka abun akhun hamun kadzaka wahnu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Lafat abun, terus lafat akhun, lafat hamun, dan terakhir lafat hanu. Berarti ada 6 ya. Ada yang pertama tadi du yang bermakna suhbah, ada famun yang mimnya tidak dipakai atau dihilangkan. Terus kemudian ada abun, akhun, hamun, hanu. Ada yang terakhir hanu yang terakhir. Abun, akhun. Ini abuka, Abu Bakrin. Akhukan, akhuka, aku siapa gitu. Hamuka. Terus yang terakhir hanuka. Nah, terus wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu, dan pada lafaz yang terakhir, nah, yaitu lafaz apa tadi? Hanu ya. Hanu itu hukumnya lebih baik. Lebih baik. Maksudnya lebih baik bagaimana? Karena hanu itu bisa di'robi, maksudnya di sini adalah lebih baik daripada apa namanya, wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Nah, wan naqsu fi hadzal akhir. Di sini hanu itu lebih baik i'rab yang nakes saja. Nakes saja. Artinya tidak ditambahi wawu, tidak ditambahi huruf ilat sebagaimana asmaul sittah atau asmaul khamsah ya. Itu lebih baik tanpa apa huruf, tanpa huruf, di'irabi huruf. Fi hadzal akhiri ahsanu, lebih baik. Wa fi abi wa taliyahi yang zuru wa qasruha min naqsihin asyaru. Kemudian kalau di dalam lafaz abun dan wataliyaihi dan dua lafaz yang mendampinginya yang setelahnya yaitu lafaz akhun dan hamun, abun akhun hamun ya. Jika di i'rabin nakis itu hukumnya langka yang duru. Nah, di i'rabin nakis itu maksudnya ya seperti tadi wawu huruf ilatnya huruf hanu, hana, hani itu dihilangkan yaknya. Jadi abuka ketika dia dihilangkan wawu itunya itu yang duru hukumnya adalah nadir, langka. Jadi umumnya ya memakai i'rabnya asmaul sittah dengan wawu, dengan alif, dengan ya. Terus wa qasruha min naqsihinna asyaru. Wa qasruhunna min naqsihinna asyaru. Nah, dan apa namanya? Lafaz tersebut dengan i'rab qasr min naqsihinna asyaru itu lebih masyhur daripada di'irabi dengan nakis, dengan nakis. Di'irabi dengan nakis. Ya, maksudnya bagaimana? I'rab dengan qasr itu abu ya, aba ya, qasr, akho, hama gitu, qasr. Beda dengan i'rab nakis. Nah, kita keterangkan dulu aja ini itu yang nadham ini. Kita lihat
skema yang sudah ada. Maaf, kelewat. Ini warfa biwawi nonsiban. Asma'u sita ada abun, akhun, hamun, du, famu. Ini kurang hanu ya, hanu di bawah berarti. Alamat rafa'nya ada dengan domah. Abu, ja'a abuka. Aku, hadza akhuka. Hamu, ja'a hamuka. Dhu, ja'a dzul fadli. Famu, hadza fuhu. Ini mulutnya. Famun itu kan mulut ya. Alamatun nasab. Alamat nasabnya dengan fathah. Ra'aitu abahu. Ra'aitu akhahu. Ra'aitu hamahu. Ra'aitu dzal fadli. Ra'aitu fahu. Terus alamat jarnya, nadartu ila abihi, nadartu ila akhihi, maratu bihamihi, maratu bidil fadli, nadartu ila fihi. Itu tanda rafa, tanda nasab, tanda jarnya itu semua dengan huruf ya. Rafa aja dengan wawu, alamat nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Terus kemudian lanjutnya ini di bawah ini. Nah, ini ada i'rab di sini dilihat i'rab bil huruf, i'rab bil harokat, i'rab takdiri, uslubul qasr, uslubun naqs. Nah, itu. Semua bisa dengan i'rab bil huruf, termasuk hanu, hadza hanuhu. Ini hanu anunya dia, milik anunya dia, intinya dia, gitu. Terus ada yang i'rabnya pakai harokat, kecuali du. Nah, jadi bisa ja'a abun, ra'aitu akhan, maratu bihamin, lahu famun, hadza hanun. Nah, seperti itu. Itu pakai harokat boleh. Tapi kalau du nggak bisa. Du hanya bil huruf saja. Terus kemudian i'rab takdiri. Contohnya ketika dia idhofahnya kepada ya mutakallim. Ja'a abi ra'aitu akhi maratu bi hami hadza fahmi hadza hani. Nah, itu i'rabnya takdiri. Takdirinya tetap kembali kepada asal dari isimnya. Semisal abi, maka dia i'rabnya takdiri. Rafa takdir dia dialamati dengan dhammah muqaddarah. Akhi rafa juga dialamati dengan dhammah muqaddarah. Begitu juga seterusnya. Dhammah muqaddarah kembali kepada isimnya. Isim asalnya dia berupa isim mufrad. Mufrad itu rafa'nya dengan dhammah gitu seperti itu. Semisal ra'aitu ra'aitu abi, maka dia itu fathatun muqaddaratun. Namanya i'rab takdiri. Nah, itu sudah. Ini tentang antara i'rab yang huruf, harokat dan takdiri. Sekarang ada uslubul qasr, ada uslubun naqs. Nah, contohnya hadza abaka ra'aitu akhaka maratu bihamaka. Hadza abaka ra'aitu akhaka maratu bihamaka. Nah, ini boleh dipakai seperti ini, boleh. Hadza abaka. Nah, ra'aitu akhaka. Tapi tadi disebutkan tapi bisa juga tiga isim asmaul sittah yang tiga ini abun akhun hamun bisa uslubul qasr, bisa uslubun naqs. Hadza abaka. Naqs itu dihilangkan apa namanya? Huruf apa namanya? Alifnya, huruf alifnya tadi. Aliful qasrnya dihilangkan. Hadza abaka ra'aitu akhaka maratu bi hamaka. Hadza abaka atau abaki enggak apa-apa terserah dibaca k atau ki. Hadza abaka ra'aitu akhaka maratu bi hamaka. Itu uslub yang naqs ya, uslub yang naqs. Uslub naqs tapi tadi dikatakan bahwa wa fi abin wa taliyaihi yang duru. Nah, kalau nakesnya di abun akhun hamun itu jarang, lebih masyhurnya pakai uslub qasr. Kebalikannya, bukan kebalikannya juga ya. Kalau di hanu itu bisa dipakai uslub yang nakes saja. Hadza hanuka, gitu aja. Hadza abuka. Hadza hanuka. Itu seperti itu ya. Baik. Selanjutnya syarat dari asmaul sittah itu apa? Wa syartu dzal i'rabi ay yudafna lil yakaja akhu abi kadza'tila, ya kan? Wa syartu dzal i'rabi ay yudafna
lilyaka ja'akhu abi kadza'tila. Syaratnya asmaus sittah itu diirobi dengan huruf. Nah, ja'abuka ra'aitu abaka marartu bi abika, itu ada syaratnya. Apa itu? Yaitu ayyudhafna la lil ya. Yaitu tidak dia harus diidhofkan. Ini dulu. Jika dia harus menjadi mudhof. Dia harus diidhofahkan. Itu syarat pertama. Dan idhofahnya itu yudhofna la lil ya. La lil ya. Tidak pada ya mutakallim. Artinya dia boleh dimudhofkan, dia kalau dimudhofkan kepada ya mutakalim, maka i'rab dengan huruf itu sudah batal. Jadi yang bisa berlaku hanya yang selain kepada kalimat kepada ya mutakalim saja. Itu syaratnya satu ada apa tadi? Idhofah. Yang kedua tidak diidhofahkan kepada ya mutakalim. Contohnya apa? Ja'akhu abika dza'tila. Nah, ini sebenarnya ada lanjutannya ya, ada lanjutannya. Cuma kita kita berhenti di sini, kita lihat skema. Jadi syarat i'rabnya asmaul sittah pertama adalah sighatul mufrad. Sighatul mufrad. Enggak boleh pakai isim tasniyah. Enggak boleh pakai isim jamak. Nah, sehingga kalau sighatnya mufrad bisa. Contohnya ra'aitu abaka mestinya di sini. Keliru ini ya. Ra'aitu abaka ya, ra'aitu abaka. Tapi kalau selain mufrad contohnya dua ya. Ra'aitu abawaika abawaika. Sudah ra'aitu maaf. Sighat mufrad gini ya. Contohnya kurang sesuai, saya kurang cocok ya. Dia harus bentuk mufrad. Bentuk mufrad abun abawaika abawani. Nah, wallah alam ya. Di sini dikatakan ra'aitu abaka, ra'aitu abawai. Ra'aitul abawaini. Yang kedua syaratnya adalah mudhof li dhamirin ghairiya. Mudhof kepada domir selain ya. Dhahaba akhuhu. Kalau ya enggak boleh. Dhahaba akhi. Terus mudhof kepada isim. Bisa ja'a hamul jar. Kalau ja'a hamun latifun itu kan bukan mudhof ya. Jadi pertama sighatnya mufrad, yang kedua mudhof kepada selain ya, yang ketiga adalah mudhof kepada isim. Intinya mudhof ya gitu aja. Terus kemudian yang ketiga, yang keempat mujarrad min al. Nah, tidak ada al. Karena kalau ada al ya nggak bisa namanya mudhof. Mudhof itu ya namanya mudhof itu apa? Isim yang tidak ada alnya dan juga tidak ada tanwin. Ya gitu kan. Minal mudhofi askiti tanwina aununahu ka ahlukum ahluna. Terus yang kelima adalah mukabbar ghair musaghar. Dia berupa isim yang mukabbar, bukan isim yang ditasghir. Maka kalau ditasghir nggak bisa. Yang betul akhuka adibun. Tapi kalau ditasghir ukhayyuka adibun. Apa alamat i'rabnya menjadi alamat yang berharokat ya, harokat dhammah seperti itu. Ini terkait asmaus sittah. Asmaus sittah. Ini masih ada waktu ya, masih ada waktu. Selanjutnya bil alifir fa'il musanna wakila. Idza bimud marimudaf fawusila. Bil alifir fa'il musanna wakila idza bimud marimudaf fawusila. Rafa'kanlah ya bil alifin dengan alif. Apa itu yang dirofakkan dengan alif? Yaitu al-musanna. Isim musanna. Ya, isim musanna atau isim tasniyah. Ya. Isim musanna atau isim tasniyah. Wakila dan juga lafadz kila. Ketika
idza bimudmari mudhof wusila. Ketika kila itu dimudhofkan kepada apa? Kepada isim dhamir, kepada isim dhamir. Sehingga di sini contohnya halatur rafa' rajulun rajulani gitu. Bil alif irfa'il musanna wakila. Pakai rajulani. Itu kalau isim yang akhirnya adalah sahih ya, sahihul akhir. Contoh yang ini rafa dulu nih, irfa'il musanna wakila. Nah, ini mestinya ada nadhum setelahnya ini yang harus dibaca sekalian. Kita baca sekalian nadhum setelahnya. Kilta kadza kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fatin qad ulif. Nah, lafat kilta ya tadi ada kila. Sekarang lafat kilta juga seperti lafat kila tadi. Terus ada lagi lafat isnani wasnatani. Lafat isnani dan isnatani artinya ini adalah adat ya. Adat tapi secara alamat i'rab dia mulhaq bitasniyah. Disamakan dengan isim tasniyah. Adat itu kan ya nggak ada mufradnya, nggak ada mufradnya. Isnin, isnatain, ya, itu nggak ada mufradnya, sehingga itu masuk kepada isim yang mulhak, mulhak bil musanna, mulhak kepada isim tasniyah. Kabnaini wa bnataini yajriyani, kabnaini wa bnataini yajriyani. Itu i'rabnya di'irobi seperti ibnaini wa bnataini yajriyani, maksudnya di Eropa seperti ibnain wa ibnatain. Artinya di Eropa sebagaimana isim tasniyah yang hakiki, musanna yang hakiki, musanna yang sesungguhnya. Gitu. Kila, kilta, isnan, isnataini, itu kan mulhaq semua ini. Terus kemudian wa takhluful ya fi jami'ihal alif jaran wa nasban ba'da fatin qad ulif. Dalam semua lafaz di atas, isim tasniyah semua ataupun juga mulhaqnya itu alif sebagai tanda rafa. Itu diganti wa takhluful ya fi jami'iha al alifu. Diganti dengan ya menggantikan alif ya, menggantikan alif. Ketika kapan? Jarron wa nasban, ketika jar dan nasab. Ba'da fathin qad ulif, yang terletak setelah harokat fathah yang telah qad ulif, yang telah ulifa, yang telah diketahui, yang telah diketahui. Itu contohnya mana? Contohnya ini yang ada di atas tadi. Ketika rofa, rojulun, rojulani. Ketika nasab, rojulan menjadi rojulaini. Nah, ketika jar, rojulin, rojulaini. Nah, sama ya-nya. Jadi diganti dengan ya. Jadi alif ketika rofa, nasab dan jar dierobi dengan alamat ya. Jadi ketika rofa alif, ketika nasab dan jar ya. Baik itu berupa apa isim yang sahihul akhir ataupun mu'tal akhir, ataupun mu'tal akhir. Contohnya yang mu'tal akhir di sini ada contoh yang maksur, aso menjadi asawani, asawaini. Nah, terus mangkus hadi, hadiyani, hadiyaini, hadiyaini gitu ya. Kemudian yang mamdud sama samawani, samawaini gitu, dua langit. Terus kemudian keterangan lagi di skema ini kila kilta bersama harus diidofahkan tadi kepada domir, idofah ila domir. Contohnya kilahuma, kilaihima, kiltahuma, kiltaihima, nasab dan jarnya kilaihima, kiltaihima. Terus yang diidofahkan kepada isim dohir kilar rojulaini, kiltal fatataini. Terus kilar rojulaini, kiltal fatataini, kilar rojulaini, kiltal fatataini. Artinya kila dan kilta baik itu rofa nasab jer itu sama ya, sama.
alamatnya, sama-sama alifnya. Terus kemudian tadi loh nggak disebut ya yang ya mulhaq yang isnataini. Sudah kita lanjut warfa biwawin. Masih ada waktu berapa ini? Sebelum imsak. Di sini kurang kita selesaikan 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita selesai. Sedapatnya. Bismillah. Warfa biwawin. Tadi sudah kita bahas tentang alamat i'rab rafa yang pakai alif ya, tasniah. Sekarang yang wawu. Wawu tadi sebenarnya sudah ya, isim sitah, asmaul sitah. Warfa biwawin wa biyajr wa sibi salimajam in amirin wa mudnibi. Jadi kalau pembahasan di alfiyah itu langsung kepada apa? Langsung kepada mu'robat gitu ya, mu'robat. Kalau di dalam jurumihnya mu'robat. Warfa biwawin wa biyajr wa sibi salimajam in amirin wa mudnibi. Warfa biwawin. Warfa biwawin. Dan rofa'kanlah dengan memakai huruf wawu. Rofa'kanlah dengan wawu wabiya dan wabiya jurur wansibi. Dan jerkanlah dengan ya. Jer dan nasobkanlah gitu. Jer dan nasobkanlah dengan ya. Salima jamin amirin wa mudnibi. Yaitu jamak mudzakkar salim dari lafat amir dan mudnib. Nah, dari lafat amir wa mudnib. Maksudnya apa? Amiruna, mudnibuna, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi contohnya halat rafa. Contohnya amir, amiruna. Nasab, amirina. Jar, amirina. Terus berupa isim wasaf. Contohnya mudnib, mudnibu rafa, mudnibuna. Nasab, mudnibina. Jar, mudnibina. Terus yang nisbat semisal Lubnaniyun, Lubnaniyun, orang Lebanon. Lubnaniyuna, Lubnan itu rafa ya. Nasab Lubnaniyina, najar Lubnaniyina. Tasghir rajulun menjadi rujail, lelaki kecil. Rujailuna itu rafa, terus kemudian rujailina nasab. Rujailina jar. Nah, gitu ya. Terus kemudian wasib apa nih? Wasib hidaini wa bihi isruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ul wa alamuna illiyuna wa araduna syadzawas sinuna. Ini membahas tentang mulhaq ya, mulhaq bi jam'il mudzakkar salim ya. Wasibhi dzaini bihi wa isruna. Wabihi isruna ya. Dan lafat-lafat yang menyerupai keduanya, yang menyerupai apa tadi amir dan mudnib itu ada lafat isruna ya, lafat isruna. Terus ada dan babnya ya, wababuhu ulhiqo. Isrun, talatun, arbaun, khamsun, situn, sab'un, thamanun, sampai tis'un. Itu diilhakkan, disamakan dengan jamak mudzakkar salim semua. Terus kemudian wal ahluna dan juga lafat ahluna. Ahluna bisa disamakan dengan jamak mudzakkar salim atau sebutnya adalah mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ulu wa alamuna illiyuna. Ada juga lafat ulu ala alamuna, kemudian illiyuna wa araduna dan arduna. Syadza wassinuna. Tapi araduna ini syad ya, yang syad dalam kiasnya. Karena mestinya ardun kok jadi araduna ya. Jadi secara kias itu agak syad. Syad itu jarang, aneh, asing. Wassinuna dan lafat sinuna. Itu kita bahas di skemanya mulhaq bil mudzakkar salim.
Al-adad al-uqud. Contohnya ishruna. Dan kemudian kalimat masmu'ah, ulu. Terus sinun wa asbahwa, sinun. Terus ba'dus sifat, warithun. Nah, seperti itu. Al-asma' sittah, abun. Asma' mudhafah, abadal abidin. Asma' alam, zaiduna. Terus nakirat, akhiruha nun, zaitun. Nah, ini mulhak ya. Tapi saya nggak tahu kenapa zaitun ini di mulhakkan. Saya nggak tahu ya di keterangan Abu Faris ini. Nah, sudah. Terus kemudian mana tadi? Wassinuna wababu wa mithla hinin qad yarid dal bab wa huwa inda qaumi yattarid. Dan babnya lafaz sinuna wababuhu, lafaz sin dan babnya terkadang wa mithla hinin qad yarid, terkadang i'rabnya seperti lafaz hin ya, seperti lafaz hin. Dal babu wa huwa inda qaumi yattarid. Di mana hin tadi ya, maaf, hin itu i'rabnya apa? I'rab dohir, pakai hinun, hinan, hinin, ya kan? Yaitu jadi ya-nya ya dianggap ya bersamaan dengan nun gitu aja. Wa huwa inda qaumi yattarid, dan i'rab ini menurut sebagian ulama inda qaumin, maksudnya sebagian ulama nahwu, inda qaumin maksudnya ulama nahwu, sebagian ulama nahwu adalah yattarid, hukumnya berlaku. Ai muttarid. Muttarid. Kita lihat skema ya, skemanya. Jamak mudzakkar salim hadhi sinun ra'aitu sinina wartu bisinina. Terus yang ini i'rabnya sinin saja ya. Terus mumathil lihin hadhi sinin wa ra'aitu sininan maratu bisinini. Nah, bisininin. Jadi i'rabnya sinun itu bisa dimulhakkan jamak mudzakkar salim, bisa dimumatsil bil lihin, disamakan dengan hin, atau bisa juga luzumul wawu. Hadhi sinun, ra'aitu sinun, sinunan, maratu bisinunin. Nah, terus kemudian ada yang pakai harokat muqaddarah. Contohnya hadhihi sinun, ra'aitu sinun, maratu bisinun. Ada harokat yang muqaddarahnya. Nah, itu alamat dari jamak mudzakkar salim dan juga mulhaknya, mulhak jamak mudzakkar salim. Yang perlu diperhatikan di sini perbedaan antara jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah ya. Kalau jamak mudzakkar salim, kalau waw rafa dhammah, nasab dan jar ya. Isim tasniyah juga mulhaknya, rafa'nya alif, nasab dan jarnya ya. Yang membedakan ketika nasab dan jar, ya-nya yaitu harokat sebelum dan sesudahnya. Kalau harokat sebelumnya itu fathah, maka sudah dipastikan sebelum ya itu fathah, kalau itu sudah bisa dipastikan kalau itu adalah kalimat isim tasniyah. Kalau sebelumnya itu berupa harokat kasroh, maka sudah dipastikan itu adalah jamak mudzakkar salim. Dan kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan besok. Kita coba sekian ya. Wa nu namat mabil tahak faftah wa qalla man bikasri natak wa nu numatsunya wal mulhaqibi bi aksida kasamalu fantabih wallahu alam bisawab. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan ya, kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan berdoa semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, zahiran wa batinan, dan juga diberikan oleh Allah kekuatan serta diberikan kelancaran rezeki dan juga diberikan ilmu manfaat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan baca kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz, terima Dari kasih. kami cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Jazakallah Ustaz. Atur nuhun Ustaz. Makan